untuk memuji dan meninggikan nama-Mu, untuk mendengar akan firman-Mu. Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau urapi kami semua. Tuhan, sucikan hati kami, pikiran kami, sehingga kami layak untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Engkau urapi kami, supaya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus juga Tuhan buat setiap yang terlibat di dalam pelayanan. Engkau urapi semuanya. Biarlah Tuhan urapan-Mu mengalir, kuasa-Mu Tuhan ada di tempat ini, sehingga kami dapat merasakan sukacita surga ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman-Mu. Kau urapi kami, supaya apa yang kami sampaikan Tuhan, itu semua adalah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini mulai awal, pertengahan sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Berkemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa yang sangat-sangat baik. Dia mengerti keadaan kita dan kasih-Nya tiada pernah berubah. Kasih setianya tiada pernah berakhir dalam hidup kita.
yang telah Kau berikan bagi kami. Dan biarlah kami hanya dapat berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Engkau ajaib Tuhanku. Engkau luar biasa Bapa. Engkau pun berikan kemenangan pada kami di pagi hari ini, sehingga kami boleh datang di tempat ini. Ini semua bukanlah kekuatan kegagahan kami Tuhan. Kami tahu ini semua karena Engkau yang berikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji-Mu. Kami rindu untuk memuliakan-Mu. Kami rindu untuk meninggikan Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Engkau telah berikan yang terbaik bagi kami. Kami tahu Bapa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua adalah kehendak-Mu. Itu semua adalah seizin-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu kasih-Nya yang selalu menyertai kita, kasih-Nya yang selalu berikan kemenangan kepada kita. Dan mari kita akan angkat suara kita puji Dia, kita menari untuk Tuhan. Dalam hidupku selalu setia
Tuhan berikan untuk kita, sehingga kita dapat merasakan kasih-Nya yang begitu indah. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, sehingga Dia katakan semua yang letih dan lesu dan yang berbeban berat, mari datang kepadanya, Dia akan berikan kelegaan kepadamu. Dia
sukacita kita akan penuh untuk selama-lamanya di dalam Dia. Tuhan mengerti akan apa yang kita perlukan. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, bahkan lebih dari yang kita minta, lebih dari yang kita pikirkan. Itu semua Tuhan sediakan untuk kita, karena Tuhan adalah jaminan hidup kita. Lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami dapat memuji Engkau, Tuhan, inilah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kembali belajar, kembali mendengar akan firman-Mu. Tuhan, berikan kami roh pengertian, supaya kami dapat mengerti, dapat memahami akan firman-Mu. Tuhan Yesus, Kau urapi kami hamba-Mu. Tuhan, kuasai hati kami, pikiran kami, kuasai mulut kami Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan itu adalah kehendak-Mu bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita memuji Tuhan, mari kita ganti arah pikiran kita, arah hati kita. Mari kita bersama-sama, kita akan mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara tentang mengenal cara Allah bekerja. Mengenal cara Allah bekerja. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab surat Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Surat Roma 8 ayat 28. Kalau sudah mendapatkan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Silakan duduk. Dan saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang, ya, sekarang kita sudah tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Nah, saudara, mari pagi hari ini kita akan belajar mengerti bagaimana cara Allah bekerja di dalam kehidupan orang yang mengasihi Dia. Dan seringkali banyak orang Kristen salah pengertian. Mereka salah berpikir kalau Allah turut bekerja itu tandanya semua berjalan baik. Buktinya Allah bekerja semuanya mendatangkan kebaikan, berarti semua harus berjalan dengan baik terus. Berapa banyak kita berpikir seperti ini, saudara? Ya, hidup kita seperti ini. Kalau saya semakin mengasihi Tuhan, maka hidup saya akan selalu baik, selalu mendapatkan yang terbaik. Memang Tuhan berjanji, ya,
Ketika Allah bekerja, Dia akan mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, ketika Allah bekerja, Dia mendatangkan kebaikan. Gak ada satupun yang dikerjakan oleh Allah itu tidak baik, saudara. Semua yang Allah kerjakan selalu baik dan sangat baik. Dan Allah puas, saudara. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi, ya, kalau saudara perhatikan ayat demi ayat di situ, ketika Allah menciptakan terang, Dia melihat terang itu baik. Dia menciptakan cakrawala, Dia lihat cakrawala itu baik. Dan apa yang dikerjakan selalu mendatangkan kebaikan. Nah, disinilah banyak orang Kristen yang kurang mengerti rencana Allah, cara kerja Allah itu seperti apa, saudara. Dan saudara, pagi hari ini mari kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan melihat suatu contoh cerita, ya, bagaimana Allah bekerja dalam hidup Yusuf. Kita kenal semua Yusuf, anak dari Yakub, anak yang nomor 11 dari Yakub, saudara. Yusuf ketika dia masih muda, dia bermimpi bahwa kakak-kakaknya, bahkan ibu bapaknya datang menyembah kepada Yusuf. 2 kali Yusuf bermimpi seperti ini. Tetapi saudara, di dalam perjalanan Yusuf, apa yang terjadi? Apakah Yusuf karirnya semakin hari semakin baik, baik dan selalu baik, saudara? Tetapi keadaan Yusuf tidak seperti yang digambarkan banyak orang. Ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, hidup kita ketika Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya, orang yang mengasihi Dia, seringkali cuma berpikir hidupnya ini akan selalu baik, diatur oleh Tuhan. Kalau diatur oleh Tuhan itu selalu mendatangkan yang terbaik. Tapi sebaliknya, saudara. Dan lihat Yusuf. Yusuf suatu ketika dia ditangkap oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, dia diangkat lagi, mungkin perasaannya mau dibebaskan, tetapi apa? Dijual sebagai budak. Kira-kira jadi seorang budak itu enak enggak, saudara? Ayo. Loh, Allah turut bekerja. Dan perhatikan ketika Yusuf menjadi seorang budak, firman Tuhan katakan apa? Apa yang dikerjakannya berhasil, diberkati oleh Tuhan. Tetapi seorang budak, seenak-enaknya budak itu seenak orang merdeka, saudara. Sebagai budak, Yusuf mulai karirnya naik, saudara. Ya, dia diberkati oleh Tuhan karena Tuhan memberkati, karirnya naik. Tapi setelah karirnya naik, apa yang terjadi? Yusuf dimasukkan penjara. Loh Tuhan, kok masuk penjara? Dan penjaranya bukan penjara biasa, saudara. Penjara politik, saudara. Itu penjara yang paling gak enak. Dimasukkan penjara. Tetapi Yusuf, meskipun di dalam penjara, dia diberkati oleh Tuhan.
sehingga dikasihi oleh kepala penjara. Tapi tetap ada di penjara, nggak bebas, saudara. Meskipun di penjara dia jadi orang bebas, tapi tetap di penjara. Ternyata janji Tuhan tak beda ya. Tetapi dari penjara, saudara perhatikan, dari penjara Yusuf nggak menaiki jenjangnya sedikit demi sedikit, saudara. Tetapi Yusuf dari penjara dia langsung naik jadi orang kedua di Mesir. Dan prosesnya Yusuf, saudara, dari dia dibuang ke sumur sampai dia menjadi orang nomor 2 di Mesir berapa lama? Yusuf dibuang di sumur umur 12 tahun. Yusuf menjadi penguasa di Mesir umur 30 tahun. Berapa lama? 18 tahun. Selama 18 tahun hidup Yusuf gak enak. Kita akan melihat lagi sebuah contoh di Alkitab, yaitu Daud. Ketika Daud berumur masih muda, saudara, umur sekitar 12-15 tahun, Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Daud dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang raja. Daud sangat mengasihi Tuhan. Bahkan Daud disebut kekasih Allah, saudara. Bagaimana kehidupan Daud? Kita seringkali cuma melihat, wah, Daud itu seorang raja. Tapi mari pagi hari ini kita akan melihat perjalanan hidup Daud setelah dia diurapi menjadi raja oleh Samuel. Hidup Daud langsung diberkati. Wah, semakin hebat, semakin hebat. Enggak. Sekali lagi tidak. Mari kita ingat kembali bagaimana kisah Daud. Mulai Daud remaja, ketika dia sudah diurapi sebagai raja, Tuhan sendiri memilih Daud untuk menjadi raja. Bukan manusia yang pilih, saudara, tetapi Allah sendiri sudah tetapkan Daud, kamu akan menjadi seorang raja. Tapi apa yang terjadi dalam hidup Daud? Ketika dia seorang raja, sudah diurapi oleh Tuhan. Oke, kelihatannya pertama karier Daud naik, saudara. Daud bisa mengalahkan Goliat. Wah, diberkati oleh Tuhan. Benar enggak? Daud diberkati oleh Tuhan. Dia menang atas Goliat. Meskipun Daud masih anak-anak, masih remaja, dia berani menghadapi Goliat dan Goliat kalah. Kemudian Daud kariernya naik lagi. Setelah dia menang atas Goliat, Daud dipilih oleh Saul. Untuk apa?
menjadi pengawalnya, saudara. Ya. Daud dipilih oleh Saul untuk menjadi pengawalnya. Kalau Saul lagi susah, lagi sumpah, ya, roh jahat sedang berkuasa atas Saul, Daud suruh main kecapi memuji Tuhan. Maka hatinya Saul jadi ayem. Dia dipilih oleh Saul untuk membawa senjatanya Saul kemanapun Saul pergi. Dia dekat dengan seorang raja, ya memang calon raja, saudara. Tetapi saudara, gak berapa lama itu berjalan. Pertemuan Daud dengan Saul ini membawa dua hal, yang satu berkat, yang satu adalah kutuk. Karena apa? Pertemuan Daud dengan Saul seperti sebuah kutuk. Karena Saul mulai iri kepada Daud. Ketika orang-orang Israel menyanjung-nyanjung Saul, ya, Saul mengalahkan beribu-ribu pasukan, tetapi Daud berlaksa-laksa pasukan. Orang Israel mulai melihat Daud lebih menonjol. Saul, ya, hatinya mulai iri, saudara. Akhirnya Saul sangat benci kepada Daud. Dia mau, seringkali Saul berusaha untuk membunuh Daud. Ya. Dan sampai puncaknya Daud harus melarikan diri dari hadapan Saul. Saudara bayangkan, dikejar-kejar seorang raja, itu hidupnya gimana, saudara? Kalau dikejar-kejar orang biasa gitu aja pasti bisa delik, saudara. Tetapi dikejar-kejar oleh seorang raja, Daud pun jadi bingung. Daud melarikan diri. Dia lari ke Filistin, saudara. Bahkan kalau saudara pelajari di dalam firman Tuhan, saudara baca di dalam 1 Samuel, Daud pergi ke Filistin itu pura-pura gila, saudara. Karena apa? Saking takutnya kepada Saul, dia pura-pura gila. Biar orang Filistin bisa mau menerima Daud. Karena orang Filistin sendiri takut kepada Daud. Daud pernah kalahkan tentara Filistin. Daud sendiri mau pergi ke Filistin juga takut. Takut dibunuh oleh orang-orang Filistin. Maka jalan satu-satunya Daud pergi ke Filistin itu seperti orang gila, dia di sana. Tanyakan, saudara. Orang yang sudah dipilih oleh Allah. Katanya Allah ikut bekerja, turut bekerja di dalam kehidupan Daud. Yang katanya Tuhan melindungi Daud. Tetapi Daud pergi ke Filistin seperti orang gila. Sehingga Raja Filistin ketika ketemu Daud kaget, saudara. Ya, ketika Daud dibawa oleh pasukan Filistin ngadep kepada Raja Filistin katakan apa? Apakah di
di sini kekurangan orang gila sehingga kamu membawa Daud itu kepada aku. Akhirnya Daud lolos, saudara. Dia tinggal di Filistin. Dan makin lama mungkin kegilaan Daud semakin sembuh, saudara. Daud sudah tidak lagi jadi seperti orang gila. Dia mulai lagi melarikan diri. Kemudian ketemu dengan beberapa orang penjahat, saudara. Di firman Tuhan ceritakan, akhirnya Daud memimpin pasukan 400 orang. Siapa mereka? Mereka adalah penjahat-penjahat. Daud menjadi pemimpinnya penjahat, saudara. Ketika saya renungkan ini, Tuhan itu ketika dia bekerja, caranya gak seperti yang kita bayangkan. Daud jadi seorang pemimpin, tetapi bukan dari tentara yang baik-baik, tetapi dari kelompok penjahat, saudara. Jadi kepala geng, saudara, Daud pada saat itu. Tapi perjalanan Daud gak berhenti sampai di situ. Ketika dia sudah jadi pemimpin geng, saudara, suatu ketika mereka pergi ke Filistin, tetapi orang Amon ngerampok istri, anak-anak daripada tentaranya, semua ditawan, ditangkap, saudara, dibawa. Tetapi ketika Daud dan tentaranya pulang, dia melihat semuanya kosong. Sampai akhirnya anak buahnya yang mantan penjahat itu semua, saudara, marah kepada Daud. Daud sudah hampir dilempari dengan batu oleh anak buahnya. Daud juga stres, saudara. Dia selalu dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tetapi kita melihat lagi apa yang dikerjakan oleh Daud. Ketika Daud ketemu dengan Saul, 3 kali Daud ketemu dengan Saul. Pada saat itu Daud punya kesempatan untuk membalas dendam, saudara. Membalas dendam untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tidak mau melakukan. Ada kesempatan. Ini kesempatan membunuh Saul. Tapi dia tetap gak mau. 3 kali kesempatan itu Tuhan berikan untuk Daud. Baik, saudara, kalau seandainya saudara dicelakai, seringkali dicelakai oleh seseorang, kemudian ada kesempatan untuk balas, kira-kira biar saudara. Saudara mau balas apa enggak? Saudara balas apa enggak? Ya? Nek gak itu tenane. Yakin? Ada kesempatan emas. Tetapi Daud tidak mau berbuat jahat, saudara.
satu hal yang dikatakan oleh Daud. Kita buka dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ambil ayat yang ke-6 saja. Ketika Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Yang dilakukan Daud apa, saudara? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Di saat hidup Daud jatuh dalam lembah kekelaman, maka dari itu Daud bisa menulis Mazmur 23. Ya. Mazmur 23 katakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini satu hal yang dipegang oleh Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya. Dan ketika Daud masuk di dalam lembah kekelaman, dalam 1 Samuel tadi katakan apa? Daud apa? 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak komplain kepada Tuhan. Tuhan, aku kan sudah diurapi menjadi raja. Tetapi mengapa Tuhan kau bawa aku ke tempat yang seperti ini? Seringkali banyak orang Kristen ketika ngadepi masalah yang bertubi-tubi dia komplain sama Tuhan. Tuhan, aku kan sudah setia. Tuhan, aku kan sudah melayani Engkau. Tuhan, aku kan sudah melakukan firman-Mu. Mengapa Engkau bawa aku ke keadaan yang seperti ini? Tetapi yang dilakukan Daud bukan yang itu, saudara. Dia nggak komplain sama Tuhan, tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud katakan, meskipun aku ada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daud tidak lupa akan kata-katanya, saudara. Di dalam hidup Daud tidak pernah komplain kepada Tuhan atas apa yang terjadi. Sebab Daud tahu Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun yang dihadapinya tidak baik, tapi Daud tahu Tuhan tetap besertaku. Daud semakin percaya kepada Tuhan pada saat yang seperti itu. Kita sebagai orang percaya juga, kita harus belajar seperti Daud. Ketika saudara ngadepi persoalan, ngadepi masalah,
Jangan sampai menyalahkan Tuhan. Dan ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini, saudara. Mengapa orang benar itu harus menghadapi kesusahan? Mengapa orang benar harus menghadapi penderitaan? Bukankah penderitaan itu harusnya dihadapi oleh orang-orang yang berdosa, orang yang jahat? Tetapi orang yang benar, mereka harus menghadapi penderitaan. Kenapa, saudara? Seperti Daud. Daud hidupnya benar di hadapan Allah. Bahkan Daud adalah kekasih Allah. Tetapi mengapa dia harus masuk di dalam lembah kekelaman itu? Dia harus menghadapi keadaan yang dikejar-kejar oleh Saul. Apakah Daud tidak berani melawan Saul? Apakah Daud, aku sudah dipilih oleh Allah? Siapa itu Saul? Allah sudah tinggalkan Saul. Maka sekarang ayo kita rebut tahta Saul. Kalau tidak lakukan itu, Daud sekali lagi gak mau melakukan. Daud gak mau merebut tahtanya Saul. Meskipun Saul, firman Tuhan katakan roh Allah sudah undur daripada Saul. Bahkan roh jahat seringkali menguasai Saul. Tetapi Daud gak mau merebut kekuasaan Saul. Daud gak mau mengkudeta Saul. Aku sudah gak cocok dengan dia. Aku mau berdiri sendiri. Aku mau membangun kerajaanku sendiri. Daud gak mau lakukan itu. Daud dia lebih memilih, meskipun saya susah. Iya kan? Daud sudah punya anak, sudah punya istri, saudara, pada saat itu. Tapi Daud gak mau buru-buru, saya mau jadi raja, meskipun Tuhan sudah urapi saya. Daud sadar ketika dia diurapi oleh Samuel. Daud sadar ketika diurapi menjadi raja. Daud tahu, aku akan jadi seorang raja. Tetapi Daud memilih jalan yang sukar. Makanya Tuhan Yesus katakan, ada dua jalan, ada dua pintu, satu pintu yang lebar dan satu pintu yang sempit. Mana yang saudara pilih? Pintu yang lebar dengan penuh sukacita, gampang, gak ada masalah. Tetapi pintu yang sempit harus berdesak-desakan, berusaha sekuat-kuatnya biar tidak jatuh diinjak-injak. Pilihlah jalan yang sukar. Kan Allah turut bekerja, benar. Allah turut bekerja. Tetapi cara kerja Allah gak seperti apa yang dibayangkan oleh manusia. Demikian juga kita orang percaya.
Kita orang percaya, kita percaya firman Tuhan tadi bahwa Allah turut bekerja. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Daud menyadari di tengah-tengah persoalannya Allah juga tetap turut bekerja. Sehingga ketika Daud dan rakyatnya dan pengikutnya nyusul orang Amalek, saudara, mereka dapat nyusul dan kalahkan sehingga semuanya bisa kembali. Harta benda anak-anaknya semuanya bisa kembali. Dia melihat Allah turut bekerja di dalam persoalannya. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Ketika kita menghadapi persoalan, jangan nyalahkan Tuhan, tetapi belajarlah semakin percaya kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan semakin percaya, gak komplain sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat begini, sudah melayani Engkau, sudah setia, sudah begini, sudah begini, sudah begini. Dan akhirnya Daud, ya, singkat ceritanya, ketika Saul mati, barulah Daud mau menjadi raja. Sekali lagi, ketika Saul sudah mati, barulah Daud mau menjadi seorang raja. Ketika Daud menjadi raja pertama kali, tidak di istana Yerusalem, saudara. Dia diangkat menjadi raja. Masa penderitaan, bisa saya katakan, masa penderitaan Daud untuk menjadi raja berapa lama, saudara? Daud diurapi sekitar umur, taruh aja umur 15 tahun, diurapi menjadi raja. Dan Daud akhirnya menjadi raja pada umur 40 tahun. Kira lama, saudara? 25 tahun. Aduh Tuhan, kok gak barbar? Kok gak selesai Tuhan, kok suwe selawe tahun, saudara. Akhirnya, saudara, pertanyaan tadi, jawabannya apa, saudara? Mengapa orang benar harus menderita? Jawabannya yaitu, yang pertama, orang benar harus menderita karena dalam penderitaan itu adalah sedang diproses oleh Tuhan. Orang benar harus menderita karena sedang diproses oleh Tuhan. Di dalam proses itu pun Tuhan tetap terus bekerja. Tuhan gak tinggalkan. Dia selalu menyertai. Meskipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mengapa orang benar harus menderita? Yang pertama tadi proses. Yang kedua, orang benar harus menderita supaya dia melihat
bahwa Allah itu benar-benar turut bekerja. Supaya orang benar itu bisa merasakan kalau Allah bersama-sama dengan dia. Dalam Filipi pasal 2, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Supaya orang benar menyadari Allah ini benar-benar turut bekerja di dalam hidupnya. Hal yang ketiga, mengapa orang benar harus menderita? Supaya dia bisa merasakan kebaikan Allah. Dia bisa melihat kuasa Tuhan itu di mana. Tanpa penderitaan, orang percaya gak akan mungkin bisa melihat kuasa Allah. Gak bisa merasakan kuasa Allah yang seperti apa. Di dalam penderitaan orang akan melihat, oh, Allah itu benar-benar luar biasa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah itu bukan Allah yang ngomong kosong, tetapi janjinya itu terbukti. Kita akan bisa melihat Allah yang luar biasa di situ, Allah yang besar di situ. Kita akan bisa menikmati kasih Allah itu yang seperti apa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana sih Allah itu bekerja. Kadang Allah bekerja itu gak enak buat saudara. Tapi saya ingat satu ayat lagi dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 16. Ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ini satu ayat yang terkenal, saudara. Bisa ditampilkan? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Indah pada waktunya. Tetapi bagian yang terakhir dari ayat ini, saudara perhatikan. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia gak bisa memahami. Seperti Yusuf, mengapa dia harus dijual jadi seorang budak.
maka dia akan jadi seorang pemimpin. Dia harus jadi budak dulu. Daud, dia harus dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Ketika kita menghadapi lembah kekelaman itu, seringkali kita nggak bisa ngerti rencana Tuhan itu yang seperti apa. Kita nggak dapat mengerti bagaimana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga kita seringkali ngeluh, Tuhan, aku kok ini terus gak ada perubahan kok Tuhan. Saudara perhatikan Daud berubah berapa lama saudara? 25 tahun. Padahal Daud sudah diurapi jadi raja. Tapi selama 25 tahun hidupnya dikejar-kejar terus mau dibunuh. Dan yang ngejar bukan orang biasa, seorang raja, saudara. Meskipun itu maratuane dewi, tapi kebencian Saul itulah, sekalipun sudah diampuni oleh Daud sekali, dibiarkan hidup, 2 kali dibiarkan hidup, 3 kali dibiarkan hidup, tetapi Saul tetap membenci Daud sampai akhir hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mengerti, memahami bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Memang janji Tuhan mendatangkan kebaikan, tetapi jalan Tuhan bukanlah jalan. Amin. Rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu. Seperti bumi dan langit, itulah rancangan Tuhan. Mari kita sebagai orang percaya yang mengasihi Dia, kita rela menjalani proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Meskipun proses itu gak enak, menyakitkan, bahkan proses itu menyakitkan saudara. Tetapi ketika semakin menyakitkan proses yang sedang kita hadapi, kita belajar dari Daud. Aku akan menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Aku semakin percaya kepada Tuhan, meskipun yang saya hadapi menyakitkan hidupku. Aku mau Tuhan, sampai rencanamu terjadi dalam hidup. Semuanya indah pada waktunya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur buat rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami mengerti rencana-Mu bagi kami, Tuhan. Sehingga kami dapat menyadari apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami dapat menyadari kalau Engkau beserta dengan kami. Tuhan, ajar kami untuk kami dapat melalui proses yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami, dan kami dapat mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Bab satu hal yang kami percaya, yang kami tahu Tuhan,
Engkau turut bekerja di dalam kami untuk mendatangkan kebaikan. Semua yang terjadi pada kami Tuhan, itu semuanya akan berakhir dengan indah pada waktu yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita telah mendengarkan dan kita telah menerima berkat daripada firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak selamanya Tuhan berikan itu baik untuk kita. Ada kalanya kita menderita, tetapi di balik itu semua Tuhan berikan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan yang pertama akan dijalankan oleh Ibu Toyo, dan persembahan yang kedua oleh Ibu Rita. Tetapi Tuhan akan mengembalikannya dengan kasih-Nya yang luar biasa. Kita akan melihat pengumuman untuk minggu ini. Untuk hari Rabu jam 18.30 Komsel 1 di gereja, pujian oleh Ibu Ana. Untuk hari Kamis jam 18 Komsel 2 di rumah Bapak Kasidi, pujian oleh Ibu Mitro. Dan hari Sabtu jam 18 ada latihan musik. Untuk hari Minggu ibadah raya, leader Ibu Ana, singer Riani dan Putra. Untuk pemain musik, drum Stevie, bass Nathan, gitar Rian, keyboard Pria. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri.
Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Engkau telah memberkati kami semua dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Kau memberkatinya kembali. Kau kembalikan semuanya dengan berlipat kali ganda. Tuhan, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kau pakai mereka dengan kuasa-Mu. Engkau pakai untuk menjadi saksi-Mu, menjadi berkat di mana saja mereka berada, menjadi garam dan terang bagi dunia. Yang sekolah Tuhan, Kau berkati sekolahnya. Engkau memberkati rumah tangganya, anak cucunya di mana saja Tuhan, Kau memberkati. Biarlah kuasa-Mu tetap mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini tidak ada hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, di mana saja mereka berada, mari Tuhan Kau memberkati mereka, Kau beri kemenangan, sehingga minggu yang akan datang mereka dapat bersama-sama kami kembali untuk beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus, juga Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan, penyertaan-Mu tetap menyertai mereka, sehingga mereka dapat pulang sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemelihara Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.